Halo, jumpa lagi di Cakap Blitz bersama saya Tommy Yunus, di mana kita akan belajar dan ngobrol-ngobrol dengan para business leader seputar dunia teknologi, pendidikan, dan juga bisnis yang tentunya untuk menginspirasi para sobat cakap Bro NC semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan sahabat saya yang keren banget, seorang investor muda yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia startup teknologi dan juga investasi tanah air, dan beliau sudah berinvestasi di lebih dari 100 startup di Indonesia. Dan siapa lagi kalau bukan Bro Arya Sitedannya. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mampir ke Cakap Blitz. Ya, it's an honor juga diundang mulai cakap juga di sini. Dan pakai baju cakap kali ini, Harus special edition. Thank you banget. Dan mungkin kalau boleh kita mulai dengan siapa sih seorang Arya Sitedharma? Oke. Kalau boleh diceritakan sharing dari perjalanan awal karir sampai sekarang menjadi orang yang paling dicari oleh startup yang baru mulai dan ingin fundraising. Oke. Thank you bro. Jadi awalnya mulai tuh mendirikan Prasetya Dwi Dharma ya, gitu tahun 2008. Kita mulai sebagai perusahaan infrastruktur telekomunikasi. Itu nggak lama setelah saya lulus dari ambil master di Industrial Engineering di Purdue University di Amerika Serikat. Waktu lulus itu kan pas lagi Global Financial Crisis ya, yang 2007-2008 itu. Dan di dunia ini banyak ya masalah global dan lain-lain. Tapi di tahun itu saya melihat bahwa di Indonesia ini masih banyak opportunity ya. Dan waktu kita mulai berbisnis itu banyak problem, of course lah ya. Kita sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha, banyak masalah yang kita alamin. Dan masalah-masalah itu kayak jadi seperti pelajaran. Itu pelajaran yang waktu akhirnya saya decide untuk mulai invest di teknologi company ya, tech enable startup lah ya. Masalah-masalah itu yang menjadi source of my inspiration. Ya, sebagai contoh, salah satu yang saya invest pertama kali adalah namanya Jurnal. Of course, kenal juga. Now part of Mekari ya. Dan kenapa waktu itu saya cari Jurnal? Karena problemnya sebagai perusahaan baru di tahun 2008 untuk mempunyai software accounting yang bagus, itu saya harus bayar 20 juta. Dan saya merasa bahwa 20 juta ini terlalu mahal ya kalau misalnya perusahaan baru 8-10 orang, tapi kita berniat untuk melakukan bisnis dengan baik, itu dengan akuntansi yang benar, terlalu mahal 20 juta. Betul. Jadi begitu Jurnal, saya baca mengenai Jurnal, menarik ini untuk UMKM, untuk KM, untuk perusahaan baru yang punya mimpi besar tapi sudah ingin mempunyai dasar accounting yang baik dan benar. Funny story-nya adalah waktu itu Cakap, waktu nama masih Schoolline, itu bareng-bareng sama Jurnal di GP kalau nggak salah. Ya, betul. Dan waktu itu yang at the same time itu saya cari tahu mengenai Cakap, mengenai Schoolline, dan juga mengenai Jurnal. Benar-benar at the same time. Jadi itu yang jadi kayak salah satu story yang why Prasetya invest in teknologi startup. Tapi portfolionya banyak yang sukses kok. Amin. Itu mungkin dem juga luck juga kali ya. Having a good investor itu yang paling penting ya. Mensupport dari awal dan yang percaya dengan visi misi dari si founder itu paling penting. Karena di awal-awal berdiri kita pasti perlu partner yang memang bisa memotivasi kita juga gitu. Tapi waktu pertama kali kita ketemu ya bro, waktu itu kan kita lihat kalau mau fundraising kan ke venture capital atau angel investor gitu kan. Tapi waktu kita ketemu, Prasetya Dwi Dharma ini kan bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi kan. Nah, tapi juga invest di banyak startup gitu kan. Dan investing di early stage startup kan banyak resikonya ya, risknya juga sangat tinggi gitu. Nah, ini strateginya gimana bro? What's the story behind it? Kenapa bisa tertarik untuk investasi ke startup? Kalau
tech industry in general itu memang suatu yang sudah saya monitor cukup lama lah. Karena di Amerika saya udah mulai invest di stock yang US stock ya, US stock company, US companies di public market dari 2005. Dan tahun 2015 itu the top 5 market cap di Amerika itu udah semuanya udah tech companies. And at that same moment di China itu kalau nggak salah ya, dari top 10 mungkin 7 udah tech companies juga. Yes. Dan di India tahun yang sama dari top 10 mungkin ada 2 kalau nggak salah yang tech companies. Sedangkan di Indonesia belum ada sekali tech companies yang udah IPO aja waktu belum ada. Jadi the question is not whether there will be one, but it's a matter of time. When gitu kan. Udah karena kapan sih di Indonesia ini di public market bakal ada tech companies? Well, finally hari ini. Sekarang udah ada berapa lah ya kita punya. Dan begitu yang udah ada IPO, yang lain juga ikut-ikutan IPO juga gitu kan. Dan menurut saya itu bagus lah untuk capital market di Indonesia juga merasakan bahwa udah ada tech companies yang berhasil di public. Bro, tapi saya penasaran juga ya gimana strategi dari Prasetya Dwi Dharma untuk mengidentifikasi target investment yang potensial nih, gitu kan? Karena kan ada core business kan, tapi at the same time juga bisa mencari benih-benih startup yang keren-keren gitu kan. Buktinya sekarang udah invest di lebih dari 100 startup gitu ya. Nah ini apa aspek-aspek yang biasa dilihat sebelum make decision untuk invest biasanya? Yang kalau boleh jujur ya, saya sebagai investor pun juga ada evolusi dari yang mungkin awalnya itu gampang FOMO, gampang fear of missing out, sampai sekarang lebih berusaha menganalisa dari banyak aspek. Kalau dulu mungkin awal-awal tuh banyak investment kita itu yang karena produknya bagus. Tapi yang kurang dilihat adalah sebenarnya foundernya gimana awal-awal ya, dulu ya. Jadi gampang terbuai dengan produk yang bagus. Yang menurut saya sebenarnya penting adalah siapa foundernya. Karena ya kita lihat aja deh ya, waktu kita Prasetya masuk ke awal dulu, cakap dulu, sampai sekarang produknya berubah banyak. Produknya sudah evolve. Dan siapa yang bisa drive the evolution of the product? Ya cuma foundernya kan. Ya mungkin kayak sekarang ini kita melakukan podcast saat ini kita merasa ini bagus gitu. Tapi something new. Kalau misalnya foundernya cepat puas, mungkin kita akan stay seperti ini lagi selama 5 tahun ke depan. Tapi kalau foundernya merasa we need to improve, kita perlu melakukan continuous improvement, mungkin 5 tahun lagi kita udah punya studio sendiri, ada cakap studio gitu, ada amin podcastnya, mungkin ada sponsor gitu mungkin 5 tahun lagi gitu kan. Amin. Jadi semua tergantung sama siapa foundernya. Make sense. Siapa yang the driver of the company gitu. Dan itu masih dilihat sampai sekarang. Masih. Jadi relevan nih. Itu yang jadi decision akhirnya whether to invest or not. Setelah menganalisa produknya, marketnya, kompetitornya siapa aja, siapa yang incumbent yang mau dikejar gitu kan. Setelah menganalisa itu semua, ya final decision foundernya ini the right founder or not. I see. Sekarang industri apa aja yang udah di-invest bro
vertikal apa aja. Education pasti cakap ya. Fintech juga tadi ya. Sudah ada jurnal dan mungkin beberapa lagi. Apa aja bro yang udah di-invest? Kalau ditanya apa aja udah banyak banget. Ya, karena kita kalau ditanya selalu bilangnya sektor agnostik. Tapi tentu saja banyak industri yang memang jadi what I like the most gitu. Oke. Ya, kalau ditanya what I like the most gitu, tentunya education. Bukan karena ini cakap loh ya. Tapi emang jangan bias ya. Iya, emang education is my passion. Yang kedua itu logistik. Karena saya melihat bahwa Indonesia ini masih logistiknya masih kurang lah, ya. Masih banyak perlu improvement juga. Dan negara kita ini kan kepulauan, jadi perlu logistik sistemnya bagus. Yang ketiga itu healthcare. Healthcare startup juga lebih ke arah passion juga. Bahwa saya ingin ada improvement lah di health system di Indonesia. Kalau ditanya apa lagi gitu, yang itu sebenarnya solusi-solusi yang bisa empower businesses, baik itu UKM maupun enterprise. Karena sebagai bisnis sendiri banyak inefficiency di companies, ya. Inefficiency di hiring, inefficiency di procurement process, ya, training. Dan ini bisa terbantu kalau kita embrace teknologi. Jadi, ya. Tapi aspek teknologi ini harus ada di target investment atau enggak selalu? Kayak misalnya jurnal gitu ya, accounting. Industri apa gitu kan enggak? Ya, it's really helping many industry sebenarnya gitu. Terus kalau kayak misalnya ada namanya gajian gitu untuk payroll management, kan juga sebenarnya many industries. Cuman yang mereka lakukan adalah empowering companies, empowering enterprises untuk melakukan sesuatu lebih efisien. Oke. Itu untuk sobat cakap yang mau pitching ke Bro Arya, udah dikasih kisi-kisinya tadi. Kira-kira vertikal apa aja yang Bro Arya tertarik ya. Terus kita ngomongin tadi tentang 2022 kan sulit gitu. Tapi kelihatannya tema itu masih masuk ke 2023 ya. Ya. Salah satu tema yang paling populer adalah resesi. Pak Jokowi sampai bilang 2023 itu akan gelap, ya kan. Nah, pandangan Bro Arya gimana nih untuk dunia bisnis dan investasi, ya mungkin bukan hanya di dunia startup lah, tapi secara general, gimana bro? What's your view? Again, ini banyak yang nanya mengenai ini ya. Cuman saya tuh kadang-kadang kurang comfortable gitu bahwa bilang, oh ini bakal resesi, oh ini bakal tumbuh gitu. Karena takutnya ntar dibilang, wah saya invest karena Pak Arya bilang ini, ternyata malah turun gitu, malah market turun dan lain-lain. Tapi lebih ke arah mungkin kita ngomongin berdasarkan data-data aja deh, berdasarkan indikator-indikator yang udah terjadi, bahwa dunia ada yang resesi dan lain-lain sekarang ini, tapi Indonesia tumbuh terus. Ya, data membuktikan gitu. Tahun lalu pun kita masih grow. Ada yang kalau nggak salah Q3 itu year on year-nya 5% something gitu, 5%. Jadi kalau misalnya orang luar bilang, what about Indonesia gitu? Indonesia gimana? Saya selalu bilang Indonesia itu kuat saat ini. Kita ini di posisi kita bukan trade deficit, kita trade surplus, di mana ekspor kita itu melebihi impor kita saat ini. Jadi kalau misalnya orang luar bilang wah ini resesi global dan lain-lain, mungkin ada impact-nya, of course. Karena kalau misalnya US, misalnya Amerika Serikat menaikkan interest rate-nya lagi, tentunya flow of money bakal ke arah sana. Dan itu akan impact-nya apa? Ya foreign FDI ya, foreign direct investment mungkin turun dan lain-lain. Karena secara global bakal ke arah sana gitu, interest rate naik. Tapi
saya juga dengerin juga Pak Khatib Basri yang bilang bahwa ekonomi Indonesia ini sebenarnya cuma 25% yang ada exposure-nya terhadap ekspor impornya. Oke. 75% itu kayak domestiknya, lokalnya. Jadi kalaupun dunia ini ada global recession, mungkin yang terdampak nih yang 25% of the economy itu. Bagaimana dengan 75% ya? 5% ini yang kayak UKM di apa? Luar Jawa misalnya. Mungkin dalam keseharian mereka nggak ada terlalu banyak impact terhadap global ya. Mereka mungkin transaksi juga masih cash dan lain-lain. Ini yang sebenarnya jadi tulang punggung ekonomi kita, kalau menurut saya. Dan bahwa government punya role yang besar, menurut saya sangat benar. Oke bro, thank you banget untuk insight-nya. Mungkin pengen gali lebih dalam tentang siapa sih Arya Setia Dharma ya. Sebagai business leader pasti punya dong panutan atau role model, mentor ya kan selama perjalanan karir. Kalau boleh di-share siapa bro? Mentor, panutan yang menginspirasi seorang Arya Setia Dharma sampai sekarang. Ya. Ini sebenarnya jawaban yang gampang. My own father. Ayah saya sendiri kayak. Ayah saya itu kan Budi Setiarama namanya. Dulu sempat jadi direktur utamanya Astra International Tbk. Oke. Ya. Ya ini mungkin hal yang mungkin orang jarang tahu gitu. Tapi bagaimana beliau lulus sebagai SH sarjana hukum, masuk ke Astra sebagai salesman mobil Toyota, dan sebenarnya rencananya adalah ngumpulin uang untuk sekolah jadi notaris. Tapi karena satu dan lain hal ya, dia dipromosi terus. Melihat perjalanan karir beliau, saya selalu harus berterima kasih lah bahwa apa yang beliau sudah lakukan itu yang bisa menjadikan saya seperti sekarang juga. Ya, dengan membiayai saya sekolah dan lain-lain, yang memberikan saya tools, tapi juga knowledge untuk bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Dan semua itu dia lakukan selalu dengan berpegang teguh bahwa integritas itu nomor satu. Oke. Dan profesionalitas seseorang itu juga harus dijaga. Jadi melihat jalan hidup beliau, melihat apa yang dia bisa achieve sampai sekarang, itu yang saya jadikan role buat saya. Basically beliau adalah role model saya. Oke, powerful. Integritas, profesionalitas, dan menjadi lilin bagi sesama itu penting dalam kita membangun karir. Karena at the end of the day, uang itu kita nggak bawa ke kubur, ya. Jadi harus bisa berbagi sama orang lain, harus bisa membantu satu sama lain juga. Itu yang kita bisa lakukan selama kita masih hidup. Itu yang pelajaran hidup yang buat saya sangat penting, buat yang saya lakukan juga. Keren bro, keren. Dan itu mungkin kenapa Bro Arya banyak bantuin startup yang mungkin kesulitan gitu kan untuk dapetin first funding, termasuk kita di awal ya kan. Thank you to become our first believer. Dan ya itu relate ke yang tadi Pak Budi sampaikan bahwa ya mungkin memang harus selama visi misinya jelas ya kan, bagus, dan mungkin memang harus menjadi lilin di tengah dunia yang gelap ya, tengah masyarakat inilah, tengah masyarakat. Dan saya pernah ketemu kan Pak Budi beberapa kali gitu, dan ketika ketemu memang selalu banyak sekali yang
sampaikan gitu kan, untuk ya kita ngelihat sebagai guru, sebagai mentor, duduk 1 jam aja banyak banget insight-insight yang kita bisa dapat. Ya. Tapi mungkin sedikit yang mengenai hubungan investor sama investing gitu ya. Yang saya agak sayangkan di dunia venture capital ya adalah banyak venture capital yang hanya membangun relasi dengan portfolionya yang sukses. Well, ya. Kan bisnis ini up and down ya. Kalau lagi down, saya melihat banyak venture capital yang malah menjauhi startup-startupnya. Dan mungkin kalau ntar ada venture capital yang nonton ini juga, mungkin ini sebagai kritik saya kepada venture capital yang merasa pernah melakukan itu, bahwa kalau ada startup yang lagi susah, bantulah. Bantu itu nggak hanya dengan uang, nggak harus dengan uang, nggak harus dengan uang. Bantu itu bisa cuman spend an hour, 1 jam lah, ngopi kek, ngobrol kek, paling nggak menjadi pendengar yang baik. Problem-problemnya apa gitu. Nggak harus kalau misalnya startupnya minta additional funding, minta uang lagi, nggak harus kita selalu kasih juga. Kita tetap harus ada secara investor, ada investment mandate lah ya. Harus ada hal-hal yang kita juga ikuti gitu. Tapi kita bisa membantu dengan banyak hal lain. Misalnya kenalin dengan investor baru, atau kenalin dengan calon customer. Misalnya punya kenalan di enterprise atau kenalan di bank, siapapun yang bisa membantu. Mungkin banknya juga bisa jadi klien juga gitu. Ini yang sebenarnya saya harapin dari venture capital yang lain adalah kalau lagi ada yang kesulitan, bantulah. Jangan malah dijauhin. Paling nggak dengerin dulu. Kalau foundernya mau curhat, dengerin dulu lah. Ya, bener banget bro. Paling nggak jangan udah jatuh tuh tertimpa tangga gitu kan. Karena memang it's lonely kan. Exactly. Sebagai founder itu pasti mungkin banyak yang nggak tahu, tapi sebagai founder itu lonely, kesepian. Karena kalau sebagai founder, sebagai CEO, kita ada problem, kita nggak gampang untuk share itu ke random person. Ya, karena problem itu bisa sangat crucial terhadap survival of the company. Dan siapa yang cocok untuk diajak bicara, diajak brainstorm? Mestinya investor, VC, investor and partner, as a partner. Kalau nggak kita juga nggak akan terbuka. Ya, itu kan kalau tidak menganggap sebagai partner. Dan kalau misalkan udah ada masalah dan kita nggak punya support, itu juga susah banget untuk recover, untuk bounce back lagi itu susah gitu. Tapi kalau kita tahu investor kita dan partner kita semuanya support di belakang, itu chance untuk bounce back-nya lebih tinggi. Dan secara mental burden pun juga mungkin lebih ringan kan. Of course. Knowing that someone got your back gitu. Tahu bahwa ada orang yang bakal support. Kita bakal lebih berani, kita bakal bisa lebih kuat dalam menghadapi masalah-masalah. Exactly. Jadi beruntung banget yang bisa dapat investor kayak Bro Arya. Amin. Oke, Bro. Jadi sedikit tentang education ya. Karena kita ada sedikit selalu pembahasan tentang education. I know you care about education in this country. Baru-baru ini Bro Arya juga kan di tengah kesibukannya masih sempat-sempatnya ambil program MBA di Chicago Booth ya. Dan you are our first believer di Cakap, investor pertama di tahun 2016 dan masih stay sampai hari ini. Ya kan, for sure you care about the education in this country. Gimana pandangan tentang dunia pendidikan saat ini di Indonesia, dan tentunya yang berhubungan dengan dunia bisnis gitu. Skill-skill apa aja sih yang dibutuhkan oleh anak-anak muda gitu kan, buat para viewer kita Sobat Cakap
Skill-skill apa aja sekarang yang relevan kalau misalkan mau survive and growing in this type. Oke. Mungkin saya mulai dari mindsetnya harus seperti apa dulu. Oke. Ya. Menurut saya, siapapun itu, mau itu masih muda ataupun tua, kita harus punya mindset mau belajar. Jangan cepat puas dengan apa yang kita udah punya, dengan kita yang knowledge yang kita udah punya. Jadi mungkin mindsetnya harus kayak seperti itu dulu, bahwa kita selalu penasaran, mau belajar hal lain, become a lifelong learner. Iya. Kan sebenarnya kan orang Indonesia ini terkenal kepo gitu kan. Tapi keponya kadang-kadang untuk hal-hal yang nggak penting. Kenapa nggak kita mulai rubah dengan misalnya ke YouTube gitu, carinya konten-konten seperti ini, yang konten-konten yang ya mungkin setengah jam 1 jam, tapi banyak insight barunya. Jadi memang mindsetnya dan apa yang kita lakukan, habitnya kita mesti coba rubah menjadi kepo, tapi keponya tuh ke arah yang berguna, positif. Oke. Karena kalau tadi kan Bro Tobi juga nanya kan tentang education. I do have a passion in education, terutama untuk Indonesia. Karena kalau kita lihat secara makro ya, ada mungkin nanti bisa search juga deh. Ada yang namanya total productivity factor. Itu di mana angka tersebut sebenarnya jadi salah satu komponen yang menentukan sebuah negara itu produktif atau enggak. Dan kalau itu naik sedikit aja, GDP kita akan naik dulu sangat banyak. Apa kalau di Indonesia PDB ya? Ya. Dan bagaimana menaikkan productive factor itu? Melalui education. Dan kenapa saya sangat berharap banyak juga dengan Cakap adalah Cakap bisa deliver ya, bisa memberikan high quality education ke remote areas, ke area-area yang belum ada guru yang high level. Ya karena how to deliver education pasti kan tergantung gurunya. Ya, kenapa saya juga ngambil MBA itu di Chicago Booth, karena saya mau belajar dari profesor-profesor yang memang hebat-hebat, Nobel Prize winner dan lain-lain. Dan saya merasa bahwa Indonesia kalau kita mau grow faster, kita mau jadi negara yang hebat, education-nya sangat penting. Tapi kalau kita tergantung sama guru-gurunya dan guru-gurunya ini tidak belajar hal baru, knowledge yang ada di dunia ini nggak nyampe ke student-student tersebut, ke para pelajar tersebut. Ya. Jadi bagaimana cara menyampaikan knowledge yang ada di dunia ini, ilmu pengetahuan di dunia ini ke student tersebut melalui teknologi. Salah satunya Cakap. Yes. Thank you bro. Jadi memang that's our mission, to elevate Indonesian people's life. Dengan akses ke konten-konten yang berkualitas gitu ya. Salah satunya di Cakap Leads gitu kan, lewat YouTube ataupun lewat teknologi-teknologi lain yang sebenarnya menjadi channel ya untuk bisa diakses oleh para student-student yang ada di seluruh Indonesia gitu kan, karena Indonesia gede banget dan tadi relate sedikit ke GDP ya. Memang baru-baru ini sih juga ada baca research dan itu di-publish di Harvard Business Review. Kita ambil contoh kecil language learning deh. Language proficiency. Jadi kalau negara-negara yang memang language proficiency-nya tinggi gitu, contohnya Inggris, ya GDP-nya memang besar. Contohnya kayak Singapura, ya kan, lebih tinggi dari kita jauh lah ya. Jadi ya itu contohnya. So that's very true. Ya itu merupakan tugas kita bersama lah ya. Bukan hanya di Cakap aja, tapi
di across all the industries. Harus sama-sama kita build. Benar. Setuju. Terakhir Bro Arya, sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol hari ini, kalau boleh di-share ke para sobat cakap yang baru memulai bisnis ya, ataupun sudah punya bisnis yang lagi growing, tips and trick apa aja yang bisa dibagikan, terutama kalau bisa ya berhubungan dengan fundraising ya, karena of course we need capital to grow the business ya kan. Apa aja sih tips and trick untuk teman-teman sobat cakap? Ini hard truth gak apa-apa ya? Oh iya, gak apa-apa. Kalau menurut saya ya, sebelum mungkin yang sekarang ini ada yang lagi jadi profesional, lagi berpikir untuk menjadi entrepreneur, menjadi founder startup, mungkin yang saya bilang harus di refleksi dulu ada secara mental siap atau enggak. Karena rumput tetangga itu selalu lebih hijau dibanding rumput kita. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena kita sebagai entrepreneur, sebagai wira swasta, kadang-kadang berpikir, wah teman kita profesional kerja di big companies gaji tinggi ya, dan nggak usah mikirin kalau gajian bulanan itu mana bayar gajinya. Bener kan? Bener banget. Tapi di satu sisi yang profesional, yang padahal gajinya mungkin tinggi, merasa wah gue kerja capek, kayak gue mending jadi entrepreneur aja deh, jadi wira swasta, jadi bos, punya perusahaan sendiri. Ini hal yang selalu kita rasakan tiap hari. Yang entrepreneur kadang-kadang capek dari perusahaan sendiri, yang profesional capek kerja pengen punya perusahaan sendiri. Jadi pesan saya untuk yang aspiring entrepreneur, siap nggak mentalnya untuk jadi entrepreneur yang mungkin dalam berapa tahun bakal bisa bilang, wah tahu gitu gue mending stay di perusahaan besar itu, stay di salary, mungkin salary naik terus tiap bulan, nggak harus mikirin gajian karyawan, dan hidupnya bisa tenang dengan high paying job tersebut. Bukan berarti saya nggak mendukung entrepreneurship, nggak. Saya di Kadin pun juga Kadin wirausaha. Tapi saya mau cuma bilang the hard truth aja. Jadi entrepreneur, jadi wira swasta bukan berarti hidup lebih tenang jadi bos ongkang-ongkang kaki. Ada banyak responsibility yang kita harus pegang juga. Founder itu sebenarnya ya banyak yang ngalamin juga mungkin mental health problem, karena hidupnya nggak tenang gini, kayak roller coaster gitu. Jadi itu untuk yang mau jadi entrepreneur, mungkin tips pertama, are you ready or not? Siap mental. Secara mental siap atau enggak? Kalau nggak siap roller coaster, mending jangan dulu. Kalau nggak siap tahu-tahu mesti sacrifice your own salary demi kelangsungan perusahaannya, mending jangan dulu. Because it will happen, it might happen, dan kalau nggak kuat mentalnya, jangan. Tips yang kedua, mungkin kalau yang mau cari bisnis, mau cari investor, harus bisa jujur kepada diri sendirinya. Perusahaan saya ini seberapa kuat dibanding kompetitor, seberapa bagus dibanding kompetitor. Jangan, kalau mungkin ntar yang sobat-sobat yang nonton ini tahu SWOT analysis, itu kan SWOT ini kan S adalah strength, right?
W-nya adalah weaknesses, O-nya adalah opportunity, T-nya adalah threat. Jangan bikin presentasi cuman nunjukin strength sama opportunity doang, tapi ngelupain W sama T-nya ini. Ya. Oke lah, kalau mau bikin presentasi, mau nyari investor, nunjukin S strength sama opportunity-nya. Tapi sebagai foundernya, sebagai yang akan jalanin, harus jujur kepada diri sendiri. Apa weaknesses-nya? Apa threat-nya? Karena kalau kita nggak aware terhadap weaknesses and threat-nya, itu kayak kita jalan raya terlalu pede, ngebut sendiri gitu, atau macet, nggak bahaya, nabrak. Jadi nggak aware terhadap your surrounding, nggak aware terhadap your competitor, your threat, atau disalip, bubar. Gitu. Ya mungkin sekarang ini banyak ya yang tadi kita juga baru ngobrolin sebelum ini, bahwa ada banyak founder startup di luar negeri yang ngebohongin investornya. Ya. Itu integritasnya udah tarnish lah ya, udah hancur lah. Mungkin mereka bisa bohongin investor gitu. Tapi kalau mereka nggak mungkin bisa bohongin diri sendiri. Ya, jadi stay true to yourself, jujur pada diri sendiri, seberapa bagus perusahaannya, dan kalau bisa jangan bohongin investor deh. Ya, itu impactnya kemana-mana jadinya ya. Itu cuma short term gain. Long termnya people don't trust you. Nggak ada yang percaya lagi. Jadi itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, yang terakhir adalah again related to ini juga, jagalah integritas. Karena integritas itu yang kita bisa pegang seumur hidup. Kalaupun kita gagal, ya, amit-amit itu misalnya cakap tutup gitu, semua yang kerja di cakap ini bisa tetap bangga bahwa kita sudah berusaha sebisa mungkin dengan integritas yang kita jaga. Kita nggak bohongin investor, kita nggak bohongin customer kita tetap deliver service kita dengan baik. Itu yang kita bisa pegang terus. We'll never know what happened kan. Siapa sih yang ngira ada pandemi gitu kan, terus bisa banyak perusahaan yang tutup. Tapi kalau misalnya kita selalu pegang teguh integritas kita, mau kita perusahaannya bangkrut, maunya apapun yang terjadi, mungkin Prasetya pun juga bangkrut atau apa, amit-amit, saya percaya saya bisa dapat kerjaan lagi. Saya percaya saya bisa dipercaya oleh investor untuk mendirikan perusahaan baru, karena saya selalu pegang sama integritas tersebut. Bahwa profesionalisme juga penting dan lain-lain, itu penting lah ya, pemenang-pemenang yang lain ya. Tapi integritas itu yang akan menjaga kita untuk bisa dapat kepercayaan orang lain. Dan trust is something that is hard to build, tapi hancurnya dengan gampang, dengan cepat. Thank you untuk ngobrol-ngobrolnya bro. Sehat selalu dan sukses selalu buat Thank you Bro Arya, buat company Prasetya Dwi Dharma, dan juga buat keluarga. Thank you very much. Semoga obrolan singkat kita bisa menginspirasi sobat cakap semua, karena siapa cakap dia dapat. Siapa cakap dia dapat. Cakap.